Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih senantiasa memberikan berbagai macam limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Dan tentunya yang paling harus kita syukuri adalah nikmat kita Islam, iman, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dalam tema siasah syar'iyah ini yang seharusnya kemarin minggu lalu, tapi karena Allah pada minggu lalu saya masih berada di Suriah, menjalankan misi tebar hewan kurban, dan beberapa hal pembangunan, juga renovasi masjid dan beberapa hal lain. Intinya insya Allah salah satu nikmat Allah Ta'ala adalah kemerdekaan negara Syria dari pemerintahnya sendiri. Jadi kita akan nyambung dengan apa yang akan kita bahas. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Syria sejak tahun 2011 ada semacam revolusi atau boleh dibilang pemberontakan. Ya, pemberontakan. Meski orang kalau mendengar kata pemberontakan itu seakan selalu berkonotasi negatif. Sebetulnya pemberontakan itu istilah yang netral. Dia negatif tergantung kepada siapa yang diberontaki dan dalam apa tujuannya. Sama dengan perang. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara ini dilanda peperangan yang cukup lama. Awalnya adalah demo-demo mengikuti Arab Spring pada 2011 lalu, yang dimulai dari Tunisia yang berhasil menggulingkan pemerintahannya, lalu negara-negara Arab lain ikut juga, karena memang sejatinya permasalahan mereka ya hampir sama, kemiskinan, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Intinya lebih parah lah daripada negara kita. Negara kita alhamdulillah tidak sampai seperti, kecuali tahun 98 dulu lah. Nah, maka itu harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah dimanapun bahwa krisis itu menjadi pemicu masyarakat. Mungkin ada yang menggerakkan, mungkin saja orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak senang dengan pemerintahan yang ada menggerakkan, mungkin saja. Tetapi itu tidak akan berhasil kalau tidak ada pemicunya. Makanya model-model Arab Spring itu tidak akan berlaku pada negara-negara yang rakyatnya makmur seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab. Orang tidak akan melakukan demo-demo segala macam model begitu. Karena apa yang mau didemo? Mereka sudah sejahtera.
Eh, Lalu satu hal yang perlu kita ingat, kadang sebagian kalangan mengatakan Arab Spring ini apa dimotori oleh kalangan Islamis. Ini tidak benar. Arab Spring itu dia revolusi rakyat biasa saja yang memang tujuannya juga bukan tujuan karena Islam, karena orang masalah ekonomi saja. Dunia, ya dunia. Tapi itu memang sesuatu yang terjadi di mana-mana. Kita kenal kalau dalam pelajaran sejarah ada revolusi Prancis misalnya. Ya, itu tuh ya orang berontak karena dunia saja. Jadi itu bukan dimotori oleh gerakan-gerakan Islam. Lalu kenapa para aktivis Islam ikut? Ya karena mereka bagian dari rakyat yang kelaparan itu. Sehingga ketika misalnya pemerintahan jatuh, maka para aktivis Islam itu berusaha untuk mengisi pemerintahan yang ada dengan cara-cara mereka masing-masing. Ada yang ikut pemilu, ada yang macam-macam. Kayak di Tunisia, ketika presidennya jatuh, maka digelar pemilu. Partai Islam ikut. Partainya Rashid Ghannouchi yang berafiliasi dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun ikut di situ dan menang sih dia. Cuma terakhir di kudeta juga. Seperti halnya di Mesir, ikut pada pemilu. Makanya orang sering mengatakan Partai Ikhwan Muslimin misalnya di Mesir itu yang melakukan kudeta pada Mubarak. Sebenarnya tidak betul. Ikhwan Muslimin itu hanya bukan mereka yang melakukan Arab Spring itu. Yang melakukan Arab Spring itu rakyat Mesir. Lintas partai, lintas agama, lintas apapun. Lalu kemudian dan Ikhwan Muslimun itu udah duduk di parlemen. Lalu kemudian ketika terjadi pemerintahan sementara, Hosni Mubarak mundur. Dia mirip seperti Soeharto 98. Mundur lalu digantikan dengan pemerintahan interim sementara. Lalu diadakanlah pemilu partai pertama dan kaum muslimin mendapatkan suara yang signifikan. Bahkan banyak partai-partai dari afiliasi Salafi yang tadinya mengharamkan pemilu lalu ikut pemilu dengan pertimbangan fikihnya mereka masing-masing. Salah satunya adalah Partai An-Nur dan mendapatkan suara signifikan. Ada beberapa. Demikian juga Al-Ikhwan Muslimun. Lalu kemudian diadakan pemilihan presiden. Lalu naiklah Muhammad Mursi. Nah ini tadinya Muhammad Mursi itu bukan ya, dia orang Al-Ikhwan, tetapi dia bukan dari Partai Al-Ikhwan calon presidennya awalnya. Al-Ikhwan punya sendiri, Abul Futuh. Oke, naiklah Mursi. Udah, itu sebenarnya sudah. Jadi naiknya Mursi itu bukan hasil dari kudeta atau dari pemberontakan, bukan. Itu hasil konstitusional yang diselenggarakan oleh negara itu sendiri. Ya, cuma karena memang Barat tidak suka dengan naiknya kaum muslimin, maka dicari. Apalagi Mesir adalah pintu bagi masuknya Israel, berbatasan langsung dengan Israel. Dan Israel tidak, Ikhwan al-Muslimun adalah musuh pertama dan utama bagi Israel, karena gerakan ini memang sedari awal dia tahun 1948 dialah yang paling keras perlawanannya, melebihi para tentara-tentara Arab yang ada di tahun 1948 itu. Kalau saja tidak karena pengkhianatan negara Arab sendiri, dan ini diakui oleh Syekh Muqbil bin Hadi yang dia insaf dalam hal ini. Dia itu paling benci al-Ikhwan al-Muslimun. Dialah yang pertama kali menggelari Ikhwan Muslimun itu sebagai Ikhwan Muflisun. Muqbil bin Hadi itu dalam buku-bukunya. Tetapi untuk kasus 48, perang 48, dalam sebuah kitabnya berjudul Gharatul Ashritah, jadi ada secatat dia mengatakan kalau saja bukan karena pengkhianatan tentara Arab itu, udah hampir kaum muslimin menang lewat Ikhwan Muslimun, berhasil merebut Tel Aviv katanya. Itu pengakuan dia. Jadi Israel tidak suka dengan ini.
Bukan cuma Ikhwan, sebenarnya semua kalangan aktivis. Kebetulan saja yang naik sekarang Al-Ikhwan di Mesir waktu itu. Maka mereka akan mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan pemerintahan Muhammad Mursi ini. Dan memang terbukti Muhammad Mursi memang sangat nyata bahayanya bagi Israel ketika terjadi Israel penyerangan tahun 2012 misalnya, sempat menyerang jalur Gaza, tiba-tiba Muhammad Mursi pidato mengancam Israel, jangan macam-macam, kan Mesir yang sekarang bukan Mesir yang dulu, kami akan membela Gaza, gitulah pidato. Lalu dibukanya perbatasan yang tadinya ditutup di era Hosni Mubarak, dibuka. Apa akibat pembukaan perbatasan Rafah itu? Jadi perbatasan Rafah itu satu-satunya perbatasan dikuasai oleh Hamas. Sebelah sini, sebelah Mesir, tentara Mesir yang jaga, sebelah sana tentara Hamas yang jaga. Itu dulu. Nah, itu selalu ditutup oleh pemerintah Mesir di era Hosni Mubarak. Makanya orang-orang buat terowongan, buat apa? Buat menyelundupkan barang-barang makanan. Dan terowongan-terowongan itu akhirnya juga yang mungkin dipakai oleh kelompok-kelompok bersenjata untuk menyelundupkan senjata, bisa jadi. Nah, ketika era Muhammad Mursi, perbatasan ini dibuka lebih luas, tidak juga dibuka total, tapi barang lebih bebas masuk. Dan salah satu yang masuk adalah senjata berkontainer-kontainer dari Libya, dimasukkan, diselundupkan, tapi diselundupkan secara terbuka oleh pahlawan pejuang Libya yang baru saja berhasil menjatuhkan Muammar Gaddafi waktu itu. Namanya Wasim Hamid kalau tidak salah. Rahimahullah, sudah syahid juga. Kalau nggak salah syahid karena benturan dengan pemberontak Haftar. Nah, dia itu yang menyelundupkan banyak senjata ke jalur Gaza. Ya, itulah yang dipakai perang sampai saat ini. Apa Israel tidak tahu itu? Pasti tahu. Cuma kan mereka tidak ada di situ karena tentara mereka tidak ada di situ, di perbatasan Rafah itu. Yang jaga kan Hamas. Nah, ini ancaman buat Israel. Jangan kata yang kayak begitu. Israel Intel Mossad itu kan paling canggih sedunia. Ya kan nomor 2 CIA lah. Tapi kan mereka 11-12. Ya. Bukan Intel Melayu. Intel Melayu yang ngaku saya Intel. Jadi bagaimana caranya ini? Akhirnya karena waktu itu mau nyerang Mursi ngancam, reper loh Israel itu, mundur dia. Karena yang ditakutkan Israel bukan tentara Mesir, tentara Mesir nggak bakal ngelawan Israel. Yang ditakutkan kalau perbatasan ini dibuka, ada berapa juta relawan perang yang akan masuk lewat situ, baik orang Mesir maupun orang-orang terutama dari Libya sana. Itu yang paling ditakutkan Israel, itu Libya sebenarnya. Karena lagi semangatnya. Dan boleh dibilang untuk negara Afrika yang memang yang paling dekat, yaitu Libya itu pembatasnya cuma Mesir menuju jalur Gaza. Makanya kemarin yang ada pawai menuju jalur Gaza itu dari Libya yang kebanyakan ditutup oleh Mesir dan ditutup pula oleh Haftar yang pemberontak sekarang ini yang disokong oleh Uni Emirat Arab. Ini penghalang gerakan Islamis di Libya itu. Jadi intinya ini ancaman. Maka dia harus bagaimana caranya dikudeta. Dibikinlah dalam negeri karena memang sejatinya Muhammad Mursi punya kesalahan juga, yaitu terlalu demokratis. Tapi ini secara umum adalah kesalahan pijakan. Mungkin kita untuk kasus Mesir boleh dibilang kesalahan pijakan. Cara-cara berpolitik al-Ikhwan al-Muslim. Dia terlalu percaya pada rakyat dalam artian demokrasi. Makanya demokrasi itu tidak seharusnya dijadikan sistem bagi gerakan Islam. Dijadikan batu loncatan sih mungkin. Tapi ketika sudah didapat kuasa oleh Islam, maka yang harus berlaku adalah sistem Islam. Seperti Taliban sana di Afghanistan. Taliban itu kalau ada pemilu 90% diyakini dia akan kalah. Orang tidak ada suka Taliban kalau pakai pemilu. Dan ini sebagian kalangan yang pemerintah lama itu, yang boneka-boneka Amerika ini berusaha untuk menggoyang Taliban itu, ya bagaimana caranya supaya pemilu. Kalau pemilu ya nggak mungkin orang pilih Taliban, orang nggak suka. Maksudnya orang tuh Afghanistan tuh gimana sih keadaan? Ya, Afghanistan sama aja dengan Pakistan, dengan
Jelas nggak suara? Jelas gini apa? Suara saya jelas ya? Maksudnya ya kayak Indonesia juga, negara-negara Arab secara umum atau negara-negara Islam secara umum, ya, kemaksiatan bebas, orang pengen bebas gitu, terutama para wanita. Di era pemerintahan boneka Amerika Serikat waktu era AS masih menjajah Afghanistan, ya sekuler, jadi ya memang syariat Islam tetap berlaku karena di Afghanistan itu atau di era Daud Khan dulu, siapa ya rajanya itu dulu, itu syariat Islam tetap berlaku secara formal. Mirip-mirip Yaman dia itu sistem adanya. Tapi secara umum syariat Islam berlaku. Cuma memang yang kemungkaran-kemungkaran itu bebas. Ya, perempuan nyanyi, film, orang buka aurat, ya kayak tetangganya lah Pakistan, Tajikistan. Nah, Taliban berkuasa secara radikal, itu diubah semua. Kita bayangkan deh, Indonesia ini tiba-tiba misalnya kelompok Islam berkuasa model Taliban itu dilarang semua. Internet dilarang, TV dilarang, perempuan tidak boleh keluar. Yang kerja berhentiin semua. Misalnya secara kaget nggak orang? Kaget. Itu yang terjadi pada perang dulu tahun 96 ketika mereka awal berkuasa. Nah, orang ini trauma. Kalau dia berkuasa lagi banyak yang akan dibunuh ini misalnya. Belum di propaganda dari agen-agen Amerika. Nah, maka sampai sekarang pun kalau kita tanya opini publik Afghanistan, paling nggak waktu awal-awal belum banyak yang suka Taliban dalam arti apa? Dalam arti ideologi politik kelompoknya. Karena mereka tidak suka, banyak mereka yang sekuler, banyak mereka yang tidak suka Islam, atau punya Islam tapi tidak mau model Taliban. Islam yang ya Islam yang liberal atau pluralis istilahnya kalau sekarang. Jadi yang bermaksiat silahkan gitu. Ya amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya jangan terlalu kencang, kira-kira gitu. Nah, Taliban nggak mau, ini nggak boleh ada semua ini. Nah, maka kalau diadakan pemilihan itu adalah jurang. Nah, maka jangan sampai mereka terpengaruh dengan tawaran-tawaran Barat untuk melakukan pemilu segala macam di Afghanistan. Nah, jadi intinya kadang-kadang orang kaum muslimin ini sudah menang tapi tidak bisa mempertahankan kemenangan. Itu terjadi di Aljazair era Fis tahun 92, di kudeta. Terjadi di era Muhammad Mursi yang kemarin. Karena Mursi ini tidak mempersiapkan pembelanya, dia percaya dan dia bebaskan semuanya. Itu di era Muhammad Mursi itu semua media bebas mengkritik presiden, bukan mengkritik sih, memfitnah presiden dan dibiarkannya saja. Nah, itulah kesalahannya. Maka sikap diktator atau apalah kita mau menyebutnya dari kalangan pemimpin itu sebenarnya wajar-wajar saja. Dia ingin mempertahankan kekuasaan. Semua pemimpin ingin mempertahankan kekuasaan, itu naluriah, itu suatu yang dimaklumi, bukan masalah. Nah, tinggal nanti dia ini orang baik atau orang buruk, itu saja. Kayak Taliban, dia akan mempertahankan kekuasaan. Demo-demo dibubarkan bagus. Karena apa? Kebetulan dia baik, dia mempertahankan syariat Islam. Ini pemerintahan untuk Islam. Nah, era demokrasi di Aljazair, di Mesir dibiarkan semua. Akhirnya kita lupa bahwa musuh itu bekerja 24 jam, 25 jam. Bukan 24 jam lagi. 25 jam untuk menghancurkan gerakan Islam. Kalangan Islam sangat percaya tidak mempersiapkan diri untuk mempertahankan diri. Ya hancur. Mesir buktinya, Aljazair buktinya. Terjadi juga di Turki sebenarnya pemberontakan ini. Kudeta itu terjadi di Turki tahun 2014 lalu 2016 yang di Turki kemarin itu. Erdogan dikudeta, tapi akhirnya berhasil digagalkan. Dan yang menggagalkannya justru rakyat lewat demo
Itu cuma satu malam, mirip dengan PKI, peristiwa Erdogan itu. Kudeta di Turki 2016 itu, 2016 atau 14 ya. Mungkin ada kali komentar dari pemirsa yang kebetulan nonton ini. Itu cuma satu malam berhasil digagalkan. Dan salah satu yang menggagalkannya adalah demonstrasi rakyat. Ini unik juga. Kebanyakan orang berpikir demonstrasi itu menentang pemerintah. Nah, kalau di Turki kemarin justru demonstrasinya adalah mendukung pemerintah menggagalkan kudeta. Ratusan rakyat mati dilindas tank karena dia yang menghadang tank-tank militer yang mau kudeta itu. Orang-orang turun ke jalan, internet dimatikan semua. Lalu dari mana seruan aksi? Di mimbar-mimbar masjid. Kayak ada, memang di Turki itu ada semacam kalau pengumuman misalnya berita kematian kayak kita di sini juga. Itu biasa diumumkan di masjid. Nah, itu pada saat itu diumumkan semua terjadi kudeta, rakyat hendaknya turun semua ke jalan untuk mempertahankan pemerintahan. Jadi demonstrasi mempertahankan pemerintah atau membela pemerintah. Nah, ini bagaimana nih kalangan yang mengharamkan demonstrasi? Jadi boleh apa tidak? Jadi mereka cuma berpikir demonstrasi itu pemberontakan. Ini bukan pemberontakan, justru membela pemerintah. Dan diserukan oleh waliul amrinya Erdogan waktu itu. Yang waktu itu dia itu sempat mau ditangkap di sebuah hotel di daerah Turki juga. Lalu dia cepat, ada intel yang inilah, intelijennya masih berpihak pada dia. Dia cepat segera pergi, gagal penangkapan itu. Jadi mirip PKI tahun 65. Peristiwa waktu itu. Gagal lah, intinya gagal pemberontakan itu. Ditangkap semua perwira-perwira militer yang memberontak. Bahkan partai oposisi yang kontra Erdogan pun saat itu membela Erdogan. Artinya tidak setuju dengan adanya kudeta. Karena kudeta itu tidak dirancang dalam negeri, tapi dari luar negeri. Gagal lah itu. Karena dan salah satunya juga adalah dukungan rakyat kepada pemerintahan. Makanya pemerintah itu ya, kalau dia baik, rakyat pasti mendukungnya. Kita punya pemimpin misalnya presiden. Kalau dia terlihat bersama dengan rakyat, rakyat pasti rela mati untuk pemimpinnya. Itu pasti. Bukan cuma di Islam, dimanapun. Lihat saja pemerintahan yang dicintai oleh rakyat. Tapi ingat, orang jahat akan selalu ada. Orang jahat akan selalu ada. Maka konspirasi musuh itu akan selalu ada. Yang ingin menjatuhkan, makanya Islam perlu kekuatan. Nah, ini kesalahan beberapa gerakan Islam adalah dia tidak mempersiapkan kekuatan itu. Ya seperti di Mesir lah contohnya. Oke, nah Suriah, balik lagi ke Suriah. Ini akan kena pada pembahasan kita siasat syariah ini. Karena nanti insya Allah kita akan membahas bagaimana apa sih sebenarnya hukum-hukum dari kita melihat ini dengan kacamata syar'i tentunya. Suriah misalnya, ini kenapa sampai terjadi perang begitu sih? Dia awalnya itu cuma demo-demo biasa. Ini kesalahan pemerintahnya juga, artinya kesalahan strategi dari pemerintah Bashar Assad itu sendiri. Dia kan udah takut nih ngelihat negara-negara lain udah berhasil dongkel kekuasaannya. Tunisia, Mesir segala macam. Nah, Suriah pun demo-demo juga karena memang di Suriah itu keadaannya lebih parah. Ya. Panjanglah cerita karena yang berkuasa di Suriah itu partai komunis Arab namanya Partai Ba'ath. Itu sama dengan di Irak Saddam Hussein itu komunis. Hafiz Assad dan Bashar Assad yang putranya komunis. Kebetulan lagi, tambahan lagi, keluarga Hafiz Assad Bashar Assad ini berasal dari keluarga namanya Nusairi. Nusairi adalah aliran agama yang menisbatkan diri kepada Islam dan itu sudah ada sejak 1000 tahun lalu. Dan memang pusatnya di Suriah itu salah satunya. Mereka punya keyakinan-keyakinan yang kafir. Maka para ulama sepakat atau ijma bahwa Nusairi kafir, bukan dari Islam. Biarpun mereka ngaku Islam. Jadi Bashar Assad dan keluarganya Hafiz Assad ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia berasal dari Nusairi maka dia bukan Islam. Artinya aliran yang keluar dari Islam. Syiah yang ekstrim sampai menuhankan Ali. Dia lebih sesat daripada Syiah Iran yang saat ini, yang Rafidah yang berkuasa ini. Kalau Rafidah yang berkuasa saat ini para hatta ulama baik dari dulu sampai sekarang masih khilafiyah, mereka kafir apa tidak? Meskipun mereka sepakat beberapa ajarannya kalau benar terbukti maka itu kafir. Misalnya
menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mencaci sahabat, itu adalah akidah kufur. Tapi personal orang Syiah jadi kafir apa tidak, itu masih khilafiyah di antara para ulama. Kecuali petingginya ya. Bahkan sekelas para masyayikh yang dijadikan rujukan oleh kalangan yang menamakan dirinya Salafi pun, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani misalnya. Jelas di pidatonya beliau mengatakan tidak berani mengkafirkan person Syiah Rafidhah. Tapi berani mengkafirkan pemimpinnya, model Khomeini. Jadi Khomeini itu yang dulu, Khamenei itu yang baru mati sekarang. Masih belum dikubur ya. Membusuklah jasadnya itu. Inilah ajaran Rafidhah secara umum ajaran ahli bid'ah lah. Dipenuhi oleh para khurafat yang mereka bikin sendiri. Tapi itu urusan mereka lah. Nah, ini mereka ini masih ada perselisihan tentang kekafirannya. Banyak para ulama sekarang, makanya sekarang banyak kenapa orang tiba-tiba dalam perang Israel Iran jadi bela Iran, menganggap Iran masih Islam. Karena memang masih banyak ulama yang menganggapnya Islam. Seperti Al-Azhar Mesir misalnya. Ada bahkan di Libya, mufti Libya Syekh Al-Khiryani itu sendiri juga masih menganggap Iran itu sebagai muslim yang harus dibela kalau melawan Israel dan seterusnya. Jadi opini umum bahwa Iran tuh iya, mereka ngakuin sesat. Iran itu sesat, tetapi masih dalam Islam, gitu kira-kira. Opini umum. Dan ini yang harus digencarkan oleh para dai. Ajaran Syiah Rafidhah adalah ajaran kufur dan banyak kekafiran-kekafiran yang ada di dalamnya. Hanya memang muamalah yang dilakukan oleh para dari era zaman dulu, yang paling terkenal adalah era Salahuddin Al-Ayyubi. Kok bisa-bisanya dia mencemplungkan diri ke dalam pemerintahan Fatimiyah dan menjadi menteri di situ? Itu kalau zaman sekarang Salahuddin akan bisa jadi dianggap murtad oleh sebagian orang sekarang atau dianggap Syiah. Meski akhirnya, endingnya dia berhasil menghilangkan dinasti dan mengakhiri dinasti Fatimiyah tanpa peperangan, tanpa kekerasan. Tetapi bahwa Salahuddin jadi menteri di situ dan berperang di bawah bendera Fatimiyah dalam beberapa peperangan waktu penaklukan pengepungan Aleppo. Pokoknya beberapa kali perang salib Salahuddin di bawah bendera Fatimiyah. Sebelum Hittin, sebelum penaklukan Al-Quds. Tapi narasi yang mengatakan Salahuddin sebelum membebaskan Palestina menghancurkan dulu Syiah. Narasi yang berlebihan, dia tidak menghancurkan. Kebetulan saja Al-Adid mati, khalifah terakhir Fatimiyah itu. Lalu rakyat sepakat mengangkat Salahuddin, jadi tidak ada kekerasan. Karunia Allah, Fatimiyah berhasil ditutup dan diakhiri kekuasaannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi tanpa kekerasan. Jadi tidak kata menghancurkan, harus dikasih tanda kutip. Dia tidak memerangi. Normal. Rakyat percaya sama Salahuddin, dia jadi raja, langsung dikembalikan kekhalifahan kepada Bani Abbasiyah. Dan dihilangkan semua ajaran Fatimiyah yang ada di situ. Karena apa? Karena rakyat Mesir, ini Fatimiyah ini berkuasa di Mesir. Rakyat Mesir itu Sunni, pemerintahannya doang yang Syiah gitu, Rafidhah. Nah, ini beda dengan Iran. Iran itu kan negara Sunni. Pada tahun 1500 dinasti Safawi namanya merebut kekuasaan dan memaksa orang-orang untuk jadi Syiah. Jadi ada semacam hakim taftish seperti di Spanyol, Granada. Apa namanya itu? Inkuisisi ya. Itu di Syiah Iran tahun 1490 Hijriah itu, 1500 tahun yang 500 tahun yang lalu. Juga diberlakukan itu. Semua rakyat dipaksa untuk jadi Syiah. Padahal mereka tadinya Sunni. Makanya di Iran sekarang dengan penduduk 90 juta itu masih ada 20 juta Sunni. Sunninya masih 20 juta. Jadi kalau misalnya banyak masjid Sunni di Iran memang masih banyak. Yang di beberapa daerah yang berbatasan dengan Afgan ke arah atas itu banyak Sunni. Dan bebas, artinya mereka ibadah sendiri tidak diganggu karena mereka artinya kayak satu provinsi dia semua gitu. Itu masih banyak di Iran. Cuma di Teherannya sekarang orang bilang tidak ada masjid Sunni di Teheran. Wallahu alam itu. Apa benar apa tidak? Tetapi secara umum dalam kondisi politik seperti ini pemerintahnya pasti tidak akan mau untuk menimbulkan konflik dalam negeri sendiri.
Dia pasti akan merangkul semua kalangan secara politis. Jadi sampai mana saya tadi? Masalah Nusairiyah ya. Jadi gini, perjalanan saya di Syria kemarin, saya mendapatkan satu insight baru. Barulah saya tahu ternyata Nusairiyah itu banyak. Tidak mayoritas, tapi banyak di beberapa provinsi. Jadi mereka tuh kalau kita di sini kan hidup tuh nyampur, ya ada tangga kita, ada yang Kristen, ada yang nyampur kita kan, dan biasa-biasa saja. Yang ibadah silakan ibadah. Gesekan agama tuh ada, tapi terkontrol, masih dalam kontrol. Kalau di sana orang hidup tuh memang bisa-bisa. Misalnya kampung ini kampung Sunni, ya udah Sunni aja yang tinggal di situ. Yang ini Syiah saja, yang ini Nusairiyah saja. Ini Kristen saja, gitu. Mungkin ada percampuran kalau dalam kota, tapi kalau dalam daerah-daerah, kalau udah di sini Kristen ya Kristen semua. Kalau dari sini Sunni semua, kalau di sini Nusairi semua. Dan perkampungan Nusairi itu banyak ternyata. Dari daerah yang kebetulan kami berada di Idlib, perbatasan Idlib yaitu namanya Latakia, itu ternyata sudah banyak orang-orang itu, Nusairiyah itu. Dan jauh sekali perbedaan kehidupan antara Idlib dengan Latakia. Di Idlib tuh orang-orang nggak ada kita lihat perempuan nggak pakai jilbab. Kalau di Latakia nyampur orangnya. Dan ciri-ciri Nusairi itu adalah biar perempuannya nggak pakai jilbab. Ya maksudnya kayak orang biasa lah gini. Pakai levis itu biasa. Atau jadi kalau di daerah-daerah kekuasaan perkampungan Nusairi itu tidak ada masjid misalnya. Karena cara ibadah mereka pun beda katanya dengan kita. Bahkan banyak yang nggak ngerti agama, banyak yang nggak bisa sholat. Kalau orang-orang itu ya, karena mereka sebenarnya bukan Islam gitu. Jadi mereka bukan Islam. Nah, keluarga Bashar Assad itu berasal dari keluarga itu. Tetapi Bashar Assad maupun Hafiz Assadnya sendiri bukanlah seorang Nusairi yang taat. Jadi dia dia komunis. Sama dengan Saddam Hussein. Dia Sunni, berasal dari keluarga Sunni. Sunni itu maksudnya dia bukan manhaj Ahlussunnah, bukan. Kebetulan dia lahir dari keluarga Sunni, ya kayak kita gini. Tapi dianya sendiri berpikiran komunis, makanya dikafirkan oleh para ulama. Pengkafiran terhadap Saddam Hussein itu sudah ada sebelum perang Teluk lah, jadi bukan karena perang Teluk lah. Jadi para ulama Saudi mengkafirkannya, sebelumnya sudah. Gara-gara komunisnya itu. Lalu ditambah lagi kejadian perang Teluk 1991, makin mencuatlah fatwa kekafiran itu. Oh, berarti kita melawan orang kafir. Meskipun sebenarnya itu terlepas dari itulah. Intinya komunis sekuler dan dia tidak peduli apa agamanya. Mau dia kebetulan saja dia lahir dari Sunni. Bashar Assad kebetulan saja dia lahir dari Nusairi, tapi pola politiknya sekuler komunis. Nah, dengan demikian presiden atau pemerintah Suriah itu adalah orang kafir. Jadi Suriah sejak tahun 1970 berapa? 60 sekian yang dikudeta oleh Partai Baas ya, oleh Hafiz Assad sampai kemarin dijatuhkan di bawah kekuasaan pemerintahan yang kafir, dianggap kafir menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun masih ada para ulama-ulama pendukungnya, mulai Ramadan Al-Buti dan lain-lain. Entah dia tidak tahu kekafiran Nusairi atau dia menganggap Bashar Assad bukan Nusairi sehingga dia tidak mengkafirkan. Bahkan berkhutbah menjadi pendukung tentara-tentara Bashar Assad yang membantai Ahlussunnah. Jadi intinya yang saya dapatkan di sana ternyata mereka perkampungannya banyak. Jadi kalau misalnya orang, kamu dari mana asalnya? Dari sini. Oh, berarti kamu Nusairi. Gitu. Udah hampir pasti itu. Kalau kita kan nggak bisa gitu. Misalnya kamu dari mana? Dari ini. Oh, berarti kamu orang Islam. Belum tentu. Misal kalau orang kita tanya orang dari Aceh. Oh, berarti kamu orang Islam. Belum tentu. Karena ada juga orang non Muslim yang hidup di Aceh misalnya. Sebagai kebanyakan orang-orang turis-turis Indonesia yang datang ke negeri-negeri Arab itu, oh Indonesia ya, Muslim dong. Nah, sebagian turis kan ada yang bukan Muslim. Oh bukan, saya bukan Muslim. Ada yang begitu. Oh kamu nggak puasa, padahal kamu dari Indonesia. Ya karena saya bukan Muslim. Banyak gitu. Jadi kalau mereka enggak. Kalau misalnya sudah berasal dari kampung itu, berarti dia Nusairi. Karena orang Sunni ada juga sih yang hidup di perkampungan itu ada. Cuma ada terpisah gitu loh. Hanya saja memang mereka tidak saling ganggu sih. Sampai terjadinya revolusi ini. Nah, pemerintah Suriah menangani demonstrasi damai. Demonstrasi damai orang
biasa saja. Itu dengan represif berlebihan, mengerahkan tentara lalu membunuh-bunuhi para demonstran. Termasuklah kasus yang terkenal anak kecil yang dimutilasi itu, yang di Dar'a. Dar'a itu perbatasan dengan Yordan. Jadi kalau kita lewat Yordan, kita akan lewati Dar'a dulu, baru langsung masuk Damaskus. Nah, kami lewat situ kemarin. Si Hamzah, namanya Hamzah siapa itu yang dimutilasi, lalu membangkitkan amarah keluarga-keluarganya, orang kampungnya demo lagi semua, yang tadinya nggak ada peduli dengan demo, masalah demo-demo jadi demo. Nah, sama pemerintah Bashar, dilihat wah ini makin parah nih. Kita lihat loh, tetangga kita di Tunisia, di Mesir udah jatuh, jangan sampai ini terjadi di negara kita, habisi semua. Gitulah kira-kira strategi pemerintah Bashar Assad waktu itu untuk meredam demonstrasi ini adalah dengan menghabisi semua. Sebagaimana karena mereka pernah sukses melakukan itu tahun 82 di Hama. Hafiz Assad membantai 40 ribu kaum muslimin Sunni yang demo, yang digerakkan oleh Ikhwan Muslimin waktu itu tahun 82. Nah, mereka merasa sukses. Kita ulangi kesuksesan tahun 82, kita habisi semua. Ternyata karena ini informasi sudah makin berkembang, media sosial di mana-mana. Sebagian tentara Suriah sendiri, tentara resminya tidak setuju dengan itu. Dan kebanyakan mereka adalah Ahlus Sunnah. Akhirnya mereka memberontak. Jadi siapa yang memberontak? Awal tentara di Suriah. Lalu mereka membentuk namanya FSA itu, Free Syrian Army, Tentara Pembebasan Suriah. Itulah yang awal memberontak. Jadi pemberontakan bukan dilakukan oleh rakyat, demonstran bawa senjata, bukan. Itu udah dibantai-bantain. Nah, yang tidak mau membantai ini yang membelot. Jadi memberontak kepada pemerintah Bashar Assad. Nah, karena udah berontak berarti perang dong, karena sama-sama punya senjata. Biarpun mereka adalah bagian-bagian kecil saja. Nah, ini diperangi oleh tentara pusat karena dianggap pemberontak. Karena melihat sudah ada tentara yang memberontak, rakyat sipil yang tadinya sudah dibantai keluarganya ikut, karena orang-orang kan punya senjata di sana. Ikut gabung sama tentara FSA atau membentuk brigade-brigade sendiri. Akhirnya para jihadis yang terutama sel-sel Ikhwan Muslimun yang sudah di bumi hanguskan di Suriah waktu itu bangkit lagi, dan mereka yang membentuk brigade-brigade baru Al-Ikhwan Al-Muslim seperti Failaqus Syam dan awal-awalnya itu apa namanya itu lupa saya, tapi jelas dari kelompok mereka. Lalu karena makin mencuat dan pemberitaan masif, pembantaian terjadi di mana-mana, orang satu kampung dibantai semua, lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh Israel, maka berita mencuat. Para ulama dari luar Suriah, terutama Arab Saudi waktu itu adalah saya ingat itu adalah Syekh Muhammad Al-Arifi, yang dengan tegas di mimbar-mimbar Arab Saudi. Itu kan Al-Arifi itu kan dai paling ngetopnya di Saudi. Kalau sekali dia ceramah itu bisa kayak model Ustaz Abdul Somad gitu. Dia yang membangkitkan semangat untuk menyatakan kezaliman Suriah. Kebetulan juga pemerintah Arab Saudi waktu itu masih mengizinkan itu, kan hubungan dengan Suriah tidak baik. Jadi dibebaskan itu, sampai akhirnya kan dilarang. Kemudian Al-Arifi konon ditangkap. Intinya perlawanan muncul, semua mujahidin akhirnya berangkat ke Suriah. Banyak yang dari luar, termasuk yang waktu itu Irak kan udah perang duluan, udah 10 tahun perang. Al-Qaeda itu kan di Irak, termasuklah Ahmad Syara ini kan panglima yang berperang di Irak, diutus ke Suriah untuk mendirikan sel Al-Qaeda di sana. Berangkatlah mereka, lalu membentuk yang namanya Jabhatun Nusrah, dan ternyata pendukungnya banyak sekali. Orang-orang yang tadinya pengen perang di Irak karena ditangkap-tangkapan di Syria, akhirnya mereka sekarang saatnya kita gabung mereka sama Al-Qaeda yang di bawah Jabhatun Nusrah itu. Dan ternyata itu adalah faksi termasuk paling besar non tentara yang ada di Syria waktu itu. Makin kuat, akhirnya beberapa daerah yang memang udah kuat Ahlus Sunnahnya, salah satunya di Idlib yang kebetulan berbatasan dengan Turki, berhasil direbut. Dan sampai detik pun tidak berhasil dikuasai oleh Bashar al-Assad karena Turki ikut campur juga, ngirim tentara ke sana. Dan semua orang tahu
Turki membiayai pemberontakan. Maksudnya mendukung oposisi namanya, bukan pemberontak lagi kalau itu sudah. Di tahun 2012, 2014 dengan segala mekanisme yang ada. Maka Idlib menjadi daerah khusus. Idlib itu kalau di Palestina di ibarat Gaza. Idlib dan Gaza itu sama, boleh dibilang sama statusnya karena berbatasan dengan sebuah negara. Hanya saja untungnya Idlib punya Erdogan, Gaza punya As-Sisi ad-Dajjal ini yang menutup perbatasan. Kalau saja As-Sisi itu kayak Morsi kemarin, dibukanya perbatasan, itu Israel. Jadi kalau sekarang mau ditanya bagaimana sih caranya menyelamatkan Gaza? Cukup Mesir saja sendiri sudah selesai. Nggak perlu dunia internasional kumpul. Apa yang dilakukan Mesir? Bukan ngirim tentara. Tentara Mesir mah nggak bakalan berani perang lawan Israel juga. Buka perbatasan. Dulu tapi, kalau sekarang perbatasan sudah dikuasai Israel lagi. Dulu waktu awal-awal, buka perbatasan, Israel dijamin ngeper dan akan mundur. Karena kan kalau perbatasan dibuka, bukan relawan, entah dari mana-mana. Akhirnya nanti seperti Suriah lagi, yang mana ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu milisi relawan dari luar Suriah yang masuk ke situ. Termasuk salah satunya adalah Jabhatun Nusrah ini. Dan akhirnya mereka, nah ini memang ya kuasa Allah. Pemimpinnya ya Abu Muhammad Jaulani itu yang sekarang jadi presiden Suriah sekarang ini. Karena mereka faksi paling besar dan pernah mendapatkan dukungan dari Turki, ya sudah. Nah, jadi peran Erdogan dalam konflik Suriah ini adalah kalau membantu pemberontakan tidak mungkin dibolehkan dalam hukum internasional. Jadi itu sifatnya intelijen. Tetapi membantu dalam artian membuka perbatasan di Idlib, lalu pengungsi masuk ke Turki dan sampai sekarang pun masih banyak di Turki. Turki itu kalau tidak salah menampung 3 juta sampai 5 juta pengungsi Suriah yang kabur. Ini kan jadi jahat sekali pemerintahannya itu. Ya. Di satu kampung nih Ahlus Sunnah semua nih, habisi semua. Jadi pembantaian itu sebagian kan ada yang terekam kamera. Itu kan kebetulan yang terekam atau sengaja direkam oleh mereka. Yang nggak terekam lebih banyak lagi. Orang-orang dimasukkan ke penjara. Makanya ada namanya penjara Sitnaya. Kemarin kami juga sempat ke sana. Penjara Sitnaya itu. Penjaranya sih sebenarnya kalau ada isu katanya ada ruang bawah tanah, sebenarnya tidak ada. Tidak ada ruang bawah tanah. Penjaranya sekarang sih ditutup. Cuma kalau kita mau masuk gitu kadang-kadang dibolehin. Kalau kita bisa nego. Jadi intinya penjara itu tempat penyiksaan dan itu ratusan mungkin bahkan ribuan orang dibunuh di sana. Saya ngeliat tuh alat gencetnya itu yang lagi viral di TV-TV kemarin. Penggencet badan orang sampai tulangnya remuk, saluran darahnya dibuang ke sini, itu ada semua di sini. Masih ada alatnya sampai sekarang. Kalau orang digergaji kayak rumah potong hewan, itu persis itu. Alatnya itu pakai mesin. Jadi yang mana kira-kira ini harus dihilangkan ini. Nah, kesel kali sipirnya, potong aja kepalanya. Nah, bisa seperti itu mereka. Tidak ada hukum. Makanya orang-orang Arab itu kalau dia tidak punya agama, dia lebih jahat daripada Yahudi. Israel nggak berani melakukan begitu. Mana coba lihat, ada nggak berita-berita di Israel melakukan itu di penjara? Nggak sampai segitunya. Ya Israel kejam, tapi nggak sampai segitunya. Akhirnya ini kan orang dendam kan? Karena ini terjadi sudah sejak tahun 80. Penangkapan itu kan kemarin ada tuh orang yang baru dibebaskan, ditangkap sejak tahun 82, baru dibebaskan kemarin 2021. Dia sudah tidak tahu siapa presiden, tidak tahu dunia luar. Beberapa kalau nonton di TV, banyak yang dari Sitnaya itu dipenjara sampai 40 tahun tanpa ada tuduhan apapun, tanpa ada persidangan. Kadang-kadang juga orang-orang dari luar Palestina misalnya yang lagi ini ada urusan apa, tiba-tiba main tangkap aja. Pemerintah mereka kan nggak bakal nyari, karena pemerintahnya tidak ada. Kalau kayak di Palestina sana, siapa yang mau nyari? Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Akhirnya banyak itu yang baru lepas kemarin, keluarganya udah menganggapnya mati, mungkin istrinya udah kawin lagi, macam-macam lah. Anaknya mungkin udah punya cucu juga, barulah mereka keluar dari penjara. Intinya terjadilah pemberontakan itu dan qadarullah. Banyak faktor yang menyebabkan ini makin meluap, karena kejahatan pemerintah yang makin masif. Jadi rakyat itu kan kalau dikerasin dia akan makin melawan, apalagi
jelas ada perbedaan ideologi di sini, muatan ideologi. Akhirnya semua ulama, jadi banyak mujahidin luar yang datang ke sana, dan sebetulnya panjang ini, dan banyak yang harus kita pelajari dari Suriah ini. Dan artinya memang sikap represif hanya akan melahirkan resisten yang membahayakan. Nah, maka ketika merdeka ini pun Suriah, Ahmad Syara ini sangat jenius orangnya. Dia tidak kuliah, tidak apa, tapi dia belajar di namanya Universitas Kehidupan. Orang sering nulis. Inilah Universitas Kehidupan yang benar. Dia belajar karena dia memimpin perang sudah sejak usia 20 tahun, sudah ikut perang, tangkap, lalu kemudian jadi panglima di usia 25-an, dan kemudian sampai dia kan kelahiran tahun 82. Presiden Suriah yang sekarang ini. Dan dari mana dia bisa bersikap dengan sikap politik yang kita mengira, oh ini orang Al-Qaeda, dia pasti akan membantai semua orang. Tapi tidak, dia tidak melakukan itu, dia melakukan langkah terukur. Makanya banyak orang-orang jihadis yang tidak suka dengan dia. Wah, Ahmad Syara ini murtad, udah bekerja sama dengan Amerika. Bahkan Suriah. Pas kami pulang kemarin dari Latakia, di jalan itu bukan berpapasan. Kita ngelewatin truk-truk Rusia, tentara-tentara Rusia yang memang ada pangkalannya di situ. Ada pangkalan militer mereka di situ. Itu yang ngebela Bashar Assad dulu itu. Jadi kenapa sampai bertahan 10-an tahun? Karena Rusia yang nge-backingin plus Iran. Iran mengirimkan milisi. Milisi apa? Milisi. Jadi yang dikirim Iran, pemerintahan Khamenei, ke membantu Bashar Assad itu bukan tentara, tapi milisi. Plus Hizbullah. Makanya di Suriah orang sangat benci dengan Hizbullah. Lebanon. Mereka banyak membantai orang. Oke, mereka perang sama Israel sekarang, tapi ingat dulu mereka membantai jauh lebih banyak daripada Israel di Suriah. Cuma tidak ada kamera yang nangkap waktu itu. Jadi orang-orang sana aja yang ngerti. Kalau kita udah ke sana baru kita tahu ceritanya. Bagaimana kekejaman Hizbullah itu melampaui kekejaman Israel di Gaza. Termasuk milisi-milisi Iran. Nah, Iran itu kirim milisi. Bagaimana, apa tuh maksud milisi? Bukan tentara resmi. Jadi mereka di Iran sana, nah Syiahnya ini kan pemerintahnya kan Syiah. Berdasarkan ideologi mereka memerangi Ahlus Sunnah di Suriah itu. Kebetulan maka kita bantu Bashar Assad ini. Memang Bashar Assad ini bukan juga Rafidah, beda juga. Atas sesama mereka pun saling mengkafirkan juga. Tetapi kebetulan ini adalah tangga kita untuk membantai Ahlus Sunnah dan memperkuat pengaruh Iran di Syria. Karena kan Iran berbatasan langsung juga dengan Syria, biarpun dikit. Seingat saya ada pintu perbatasannya. Kalaupun tidak berarti ngelewatin Irak dulu. Nah, Irak kan sudah mereka kuasai. Jadi entah boleh dibilang bodohnya Amerika kali ya. Amerika mati-matian perang di Irak, tahu-tahu yang berkuasa malah Iran. Ini agak sesuatu yang aneh juga. Mungkin orang akan yang berteori konspiratif akan mengatakan, oh berarti mereka ini berkonspirasi dengan Iran. Kalau dilihat dari kepentingan sih enggak. Amerika dan Iran tetap bermusuhan. Cuma yang sayangnya ketika Amerika mungkin kurang mempersiapkan diri untuk berkuasa di Irak. Makanya pemerintahan Irak sekarang adalah pemerintahan boleh dibilang proksinya Iran. Syiah juga yang berkuasa di Irak sekarang. Kalau zaman Saddam Hussein. Jadi memang Syiah itu mayoritas di Iran. Irak. Asal Syiah itu ya Irak. Lari ke Iran. Era Saddam Hussein mereka didiskriminasi. Begitu Saddam jatuh, mereka yang naik, dibantu sama Iran. Akhirnya sekarang mereka yang berkuasa. Jadi Amerika yang mati-matian perang, Iran yang dapat untungnya di Irak. Jadi proksi masuk tuh milisi-milisi Syiah itu. Nah, ada satu hal yang perlu kita cermati dalam gerakan Syiah Iran ini. Kita kan tidak suka Syiah. Kita menganggap Syiah kafir. Oke, bagus. Tidak. Tapi lihatlah bahwa mereka itu militan. Salah satunya terbukti di Suriah itu. Kita lihat kan pasukan, banyak mujahidin di Suriah. Berapa ribu? Paling nggak nyampe 50 ribu. Milisi Iran 10 kali lipatnya yang diterjunkan ke Suriah itu. Ratusan ribu. Oh, dari mana dapat angka sebanyak itu? Mereka berjihad juga, sebagaimana kita di Suriah itu berjihad melawan orang kafir. Mereka juga
doktrinnya itu. Kalian berjihad di Suriah melawan orang kafir Ahlus Sunnah. Jadi sama-sama ini perang ideologi. Nah, mereka militan. Perang Amerika kemarin ini yang pas. Kenapa sampai sekarang Amerika nggak berani masuk darat? Iran bukan Irak. Memang sekarang terjadi konflik internal. Banyak orang tidak suka rezimnya Khamenei, rezim Mullah inilah. Karena dianggap rezim agama yang mengekang kehidupan sekuler. Orang Iran kan banyak sekuler, banyak ateis. Memang Syiah, tapi sekuler atau ateis. Ya kayak kita gini lah, ngaku Sunni tapi nggak sholat. Mereka juga begitu, sama. Pengen bebas, pengen bermaksiat, pengen minuman keras bebas, pengen joget-joget di jalan kayak zaman mereka dulu, zaman Pahlavi dulu. Jadi sama aja sih sebenarnya semuanya. Kebetulan saja lahir dari Syiah, kebetulan lahir dari Sunni, tapi pemikirannya masih sekuler-sekuler aja, sholat enggak. Ini kan terjadi konflik internal. Tetapi ketika datang musuh dari luar yang ingin menghancurkan negara, ini mereka akan melupakan dulu konflik mereka. Mereka akan bela negaranya. Dan itu banyak yang dilakukan oleh oposisi-oposisi di Iran itu. Akhirnya apa? Kemarin, karena ada rencana Amerika mau nyerang lewat darat, mereka membuka relawan jihad di Iran. Itu yang daftar, target 4 juta, yang daftar 12 juta. Dan kebanyakan yang daftar anak-anak usia 12 tahun ke atas. Apa yang bisa kita di sini? Anak-anak dan perempuan. Mendaftar untuk menjadi relawan jihad, kalau pasukan Amerika jadi masuk darat. Apa yang bisa kita petik di sini? Mereka militan. Mereka militan. Tidak akan kita temukan militansi ini di Arab Saudi misalnya. Yang generasi muda semakin dibarat-baratkan, apalagi dengan sejak masuknya Muhammad bin Salman, sekularisasi, westernisasinya Muhammad bin Salman ini. Semangat jihad untuk generasi-generasi Saudi itu sudah semangat jarang. Tambahan lagi kelompok-kelompok yang melemahkan semangat umat. Jihad di Palestina aja mereka lemahkan. Maksud saya gini, Iran itu dengan segala kesesatannya, mereka militan. Dan banyak negara-negara Sunni tidak mengajarkan itu pada generasi-generasinya. Kalaupun ada negeri yang sedang terseok-seok, seperti Afghanistan, Suriah misalnya. Ya karena mereka lagi perang. Nah, maksud saya adalah ini negara-negara Sunni yang tidak siap ini, yang sudah hidup dalam kenyamanan dan wataraktumul jihad, khawatir wasallallahu alaikum zullah. Kalian akan dikuasai oleh kehinaan dan terjangkit penyakit wahan. Itu yang terjadi pada sebagian besar negara-negara Muslim, terutama negara-negara Arab yang kebetulan sudah hidup mewah. Sehingga apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ini boleh bilang hubungannya dengan perpolitikan Islam. Kita melihat bagaimana sih negara-negara Islam ini keadaannya seperti apa? Seperti misalnya di Suriah, karena saya kebetulan baru kembali di sana melihat ini. Jadi mereka di sana sangat membutuhkan bantuan kita. Banyak masjid-masjid yang kami renovasi ini itu hancur, bukan masjidnya yang dibom. Cuma bom itu kan di sekitar itu. Pecahan-pecahan bomnya itu ngancurin semua kaca, ngancurin semua. Kalau masjidnya dibom berarti akan habis. Dan itu banyak. Masjid yang hancur sama sekali juga banyak. Nah itu juga kita dan bekerja sama dengan beberapa lembaga. Banyak lembaga lah dari Turki terutama yang paling banyak. Dari Qatar dan Arab Saudi sekarang udah mulai masuk. Untuk membangun kembali masjid-masjid itu. Perkampungan-perkampungan di masjid yang kami renovasi ini. Kebetulan perkampungan perang. Jadi masyarakatnya itu mengungsi. Nah, baru akan kembali kalau fasilitas infrastrukturnya sudah ada. Kalau sekolah nggak ada, mereka nggak bisa. Nah, sekarang kehidupan di Suriah makin berat karena pengungsi-pengungsi udah harus pulang, sementara kampungnya hancur, rumah nggak ada, pertanian dari bakar sama Bashar Assad. Nah, terus apa yang mau jadi penghidupan mereka? Sementara pekerjaan-pekerjaan juga belum ada, pabrik-pabrik tutup. Kita kan dulu sempat punya ada pabrik roti di sana, dan itu hancur dibom. Di daerah masjid yang kita bangun, namanya daerah Salma, Jabal Akra. Kena bom itu, kena bom pesawat Rusia. Hancur pabrik roti kita waktu itu. Lalu dipindahkanlah ke Idlib yang dekat perbatasan, kira-kira cuma 200 meter dari tembok perbatasan Turki. Karena daerah situ memang tidak akan bisa dimasuki oleh Bashar Assad karena dijaga oleh tentara Turki. Dan tahun 2000 berapa itu, kira-kira setahun 2 tahun sebelum kemerdekaan ini,
tentara Turki malah masuk dan menghancurkan sekian ribu tank Bashar Assad lewat pesawat itu kali pertama pesawat itu beroperasi, drone-nya itu Bayraktar itu sampai berhasil menghancurkan pansir satunya Rusia. Jadi alhamdulillah karena pertolongan Allah, salah satunya melalui tangan pemerintahan Turki. Dan sebenarnya tidak bersih juga pemerintah. Nah, tapi saya tidak bisa ceritain di sini. Ya. Bukan berarti juga pemerintah Turki itu mendukung 100%, tidak juga. Ada intrik politiknya juga. Cuma ya tidak bisa kita ceritakan di sini. Intinya, tetapi secara umum, dukungan dari negara tetangga Turki yang kebetulan presidennya pro-Islam, yaitu Erdogan. Dia bukan yang sempurna, dia masih mungkin banyak kesalahan, banyak orang mengkritiknya segala macam. Tapi Anda bayangkan kalau sampai waktu kayak kemarin pemilu Erdogan kalah aja, lalu digantikan oleh rivalnya itu yang orang Alawit juga, mirip-mirip Nusairi, tapi dia bukan Nusairi, tapi sesatnya sama. Si rivalnya Erdogan itu namanya siapa itu yang kemarin, kan ada 4. Tapi yang 2 ini diabaikan lah karena lemah. Yang kuat itu antara Erdogan dengan dia ini. Nah kalau sampai Erdogan kalah dan dia yang memimpin, program utamanya adalah mengusir jutaan pengungsi yang ditampung oleh Erdogan karena membebani APBN Turki. Jadi Erdogan itu sekarang digoyang gara-gara pengungsi Suriah ini. Dia nampung 5 juta orang, duit dari mana? Ya duit dari APBN Turki. Ya dibantu oleh NGO banyak, tapi tetap pemerintah Turki keluar uang banyak untuk menghidupi pengungsi Suriah itu. Plus lagi mereka juga yang membantu oposisi ini. Makanya Bashar Assad menganggap Turki waktu itu penjajah. Dan kemarin-kemarin yang salah satu keberhasilan kenapa Rusia mundur, kenapa juga ada peran intelijen Turki di situ. Aslinya Turki nggak tahu gerakan kemerdekaan kemarin itu karena mereka tidak suka Ahmad Shara. Mereka ingin mengganti. Maaf, jadi saya keceplosan. Tapi intinya, tetapi ketika melihat pergerakan ini makin luas, pinternya Ahmad Shara, dia sudah tahu begitu, dia tidak mengambil konflik lagi dengan Turki. Dia fokus pada musuh utamanya. Sampai akhirnya Turki percaya lagi dengan dia. Nah, ini salah satu kepintaran. Nah, kita mungkin banyak orang kalangan yang melihat Ahmad Shara berkhianat, berubah, murtad, segala macam tuduhan-tuduhan itu. Tapi kalau dia belajar dari banyak kejadian, termasuk kasus Afghanistan tahun 96. Dan yang mana Taliban sekarang pun belajar dari kesalahan itu sehingga mereka tidak melakukan itu. Dulu waktu tahun 96 Taliban berkuasa langsung digantung Najibullah, presiden Afghanistan. Sekarang ketika dia berkuasa, Hamid Karzai yang pengkhianat ini diampuni, bahkan tidak dia apa-apa. Artinya mereka memperkecil konflik. Enggak, kita merdeka. Ya. Makanya sekarang, kenapa Suriah tidak langsung menyerang Israel? Katanya mau membebaskan Al-Quds. Inilah orang kalau tidak bisanya cuma ngomong aja. Pejuang-pejuang sana tuh lebih ngerti. Apa mereka tidak berani? Mereka berani. Tapi kalau sekarang Israel kan jadi gara-gara nih sekarang. Kalau sekarang kita bikin gara-gara dengan Israel, mereka punya alasan untuk membom. Makanya pejuang-pejuang sana itu sebagiannya senang dengan perang Iran Israel ini. Karena dua-duanya musuh mereka. Iran kan udah pergi, bukan ancaman lagi. Israel nih yang ancaman. Makanya ketika saling lempar rudal antara Israel dengan Iran, ada keberkahan sendiri buat Suriah. Mereka jadi aman. Karena dua musuh mereka saling berperang. Mereka bisa mengatur strategi dan kekuatan. Suriah kan belum punya. Yang ditakutkan itu bukan perang darat. Perang darat nggak mungkin ada musuh kita yang berani. Jangan kata lawan pasukan Suriah. Israel lawan Hamas saja. Kalau benar-benar perang darat ya, tidak ada campur pesawat tempur, silakan pakai artileri deh. Itu Tel Aviv bisa langsung dikuasai oleh Hamas. Kalau benar-benar perang darat. Tapi dengan syarat jangan pakai pesawat tempur. Israel kan berani kalau pakai pesawat tempur. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali di balik benteng. Mereka pengecut dan itu adalah sifat mereka yang akan ada sampai kiamat. Mereka beraninya cuma karena pesawat-pesawat tempurnya saja. Nah, Damaskus sempat dibom.
Pemerintahan Suriah belum punya anti pesawat. Apa namanya? Paling-paling punyanya ZSU-2 yang moncongnya 2 itu. Itu mana mungkin bisa ngegapai pesawat tempur. Lalu gimana strateginya? Guide Turki. Nah, Turki mulai mengancam Israel. Israel gak akan berani. Itu. Makanya kenapa sekarang pangkalan Amerika tiba-tiba Amerika mundur? Konon katanya karena supaya Israel nanti kalau nyerang Amerika nggak dari situ. Pinternya Ahmad Syara, oke, Amerika mundur, Rusia saya tarik. Itu makanya kemarin kita ketemu truk-truknya itu, ternyata mereka mau balik lagi ke pangkalan mereka. Saya tidak tahu dealnya apa, apakah Rusia diizinkan berpangkalan di situ lagi atau bagaimana, nggak tahu. Tapi kalau itu benar terjadi, itu akan membuat Israel berpikir 2 kali untuk menyerang Suriah, karena ada pangkalan Rusia di situ. Dan pastinya Ahmad Syarah akan bikin deal. Kok orang tadi mereka perang, sekarang kok mereka bisa bersahabat? Itulah politik. Dan itulah siasat syariah. Kan tadi ya kita perang sama Iran, kita perang sama Rusia. Sekarang kan enggak. Terus kalau kita mau damai gimana? Sah-sah saja. Apa musuh kita yang ancaman paling nyata sekarang? Kalau Suriah ya Israel. Karena Israel udah masuk di perbatasan Quraitirah sekarang. Jadi gimana dong? Gaib banyak-banyak sekutu. Turki, Arab Saudi sudah digaet. Qatar, kalau Qatar sih jangan. Kalau Qatar itu tidak ada bantuan senjata. Ekonomi itu secara umum pembangunan dari Qatar semua itu, baik di Palestina maupun Suriah. Itu yang digaet. Itulah pinternya pemerintahan Ahmad Syarah. Ini politik. Coba kalau yang berkuasa itu orang-orang yang nggak ngerti, pokoknya kita harus perang. Habis ini langsung perang terus. Yang dihancurkan adalah tidak punya strategi. Jadi strategi yang dilakukan pemerintah Suriah sekarang, kita down dulu, kita susun kekuatan. Ingat, perang sekarang perang asimetris, bukan perang model zaman Rasulullah dulu orang pakai pedang janjian ketemu di lapangan mana, enggak. Sekarang orang bom, yang bukan tentara yang menjadi korban, tapi rakyat sipil yang di kota-kota ini. Makanya ketika dalam perang ini banyak mereka bukan mendukung Iran, istilahnya mensyukuri kalau Iran terus-menerus menyerang Israel. Karena itu akan memperlemah Israel dan memperlemah Iran itu sendiri. Nah, mereka yang tenang. Itu strategi. Kenapa sekali-sekali kita jadi penonton? Kenapa? Jadi tidak perlu kita ada pendukung gini, pendukung itu. Enggak, kita nonton saja. Biarkan mereka terus berperang. Sampai habis senjata-senjata mereka. Israel itu kan udah mulai kehabisan Iron Dome itu. Iron Dome. Cuma dibantu terus oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Makanya kita juga salah satu apa yang bisa kita lakukan, boikot ekonomi, produk-produk yang bisa kita boikot. Jangan bilang itu nggak ngefek. Kita ini nggak seberapa. Orang di Inggris sana, orang kafir di Inggris sana, masuk dia ke mall-mall bilang jangan beli produk Israel, pakai toa gitu. Kita nggak ada yang berani begitu. Mereka orang kafir masuk di London di mana yang beritanya? Masuk dia ke mall-mall, ini barang Israel jangan beli. Berani dia ngomong begitu. Mereka lebih militan. Orang-orang Eropa ini militan. Sekali dia meyakini sebagai kebenaran akan dia. Makanya kalau mereka masuk Islam, mereka lebih militan daripada orang-orang Arab sekalipun. Itulah. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sini dan kita berdoa. Sementara kita hanya bisa berdoa, tapi bukan cuma doa. Kita tetap bisa berdonasi melalui NGO yang sedang membangun di negara-negara Suriah seperti Suriah sana. Kenapa Suriah yang kita ini? Karena itulah jalan pembebasan Al-Aqsa. Bukan dari Gaza, agak susah dari Gaza karena Mesir harus ditaklukkan dulu. Jalan terbuka itu sekarang Suriah. Makanya Israel nih kalau sampai dia nyerang Lebanon dan terus-terusan, pasti kan Lebanon akan melawan. Orang-orang akan masuk ke Lebanon karena Lebanon negara resmi, berhak mengajukan secara hukum internasional. Lebanon berhak mengajukan bantuan dari negara-negara manapun yang mereka pilih. Dan sekarang Turki lewat Erdogan sudah memberi sinyal kayak gini, Lebanon, lo minta bantuan ke gua dong, gua kirim tentara nih. Tapi Lebanon sampai sekarang belum melakukan itu. Erdogan sudah jelas mengancam Israel, keamanan Lebanon adalah ancaman terhadap Lebanon, ancaman terhadap Turki. Ini adalah sinyal buat Israel, ini bahasa politik. Nyerang ini, jangan macam-macam, kami bisa kirim, meski tidak resmi kami akan ingat. Kami udah mendukung oposisi Suriah dan berhasil mendongkel Bashar Assad loh, jangan sampai kalian juga kami dongkel. Kira-kira gitu ancamannya. Nah, ini pentingnya model Erdogan tetap harus berkuasa di Turki. Sampai dia diganti dengan orang-orang sekuler, selesai ini semua proyeknya.
Jadi pesawat-pesawat tempur canggih Turki itu akan dikuasai oleh orang-orang sekuler dan digunakan bukan lagi untuk membela Islam. Memang tidak sempurna, banyak kekurangan, tapi Anda pilih mana? Ada atau tidak ada sama sekali. Karena orang-orang kan kalau komentator kan dia berpikir, oh saya maunya begini, memangnya Anda siapa punya maunya Anda yang harus turut. Ini orang berjuang di lapangan. Tidak semudah yang kita bayangkan yang kita cuma nonton begini. Maka apa yang harus kita lakukan? Udah, kita berdoa kepada Allah minta ditunjukkan siapa. Arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Perlihatkan yang hak itu kepada kami Allah, berikan kami rezekikan kami untuk mengikutinya, dan perlihatkan yang batil, berikan kami jalan untuk menjauhinya. Jadi kita berdoa kepada Allah, mana sih yang engkau paling ridhoi di antara mereka ya Allah? Itu tolong berikan kami jalan untuk mendukungnya dengan cara yang bisa kami lakukan. Berdonasi kah, membantu informasi kah, dan lain sebagainya. Informasi kayak gini kan banyak orang yang tidak tahu. Nah gitu. Itulah sementara yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Dan Suriah adalah salah satu pintu masuk ke Al-Aqsa. Kalau negara Suriah ini kuat, berhasil menyusun kekuatan militernya, maka bukan mustahil perkiraan 2027 Israel akan musnah, akan benar-benar terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.